Kau bisu tuli, ingat. Mulai sekarang, Lu Qingshan adalah milikku. Kau bukan lagi Nyonya Lu. Jika kau berani mendekatinya lagi, aku akan membunuhmu di sini. Kau bisu tuli, kau berani memukulku. Jika kau berani menyentuhku lagi, aku akan membalasnya sepenuhnya. Miao Qing, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ini semua salahnya. Sepupu, dia marah karena aku di ruangannya. Jadi dia sengaja mendorongku. Jelas-jelas kau yang mengancamku. Jika kau berani macam-macam lagi, jangan salahkan aku kalau aku kasar. Kau sendiri yang bilang, siapapun yang menggangguku, akan kubalas. Lu Qingshan, pembohong. Sepupu, aku kedinginan. Ayo kembali ke kamar. Oke, Xiao Shan Gege yang terbaik. Sepertinya dia punya perasaan pada Wen Ziyi. Aku sama sekali tak akan membiarkan ini terjadi. Lu Qingshan hanya boleh memikirkan aku. Wen Ziyi, setelah malam ini, Lu Qingshan akan menjadi milikku. Jika ada masalah dengan pasukan, beri aku kabar. Baik. Jangan pukul aku. Jangan mendekat. Jangan pukul aku. Mundur. Miao Qing. Miao Qing, ada apa? Aku takut. Banyak sekali orang di mimpiku. Mereka terus mengejarku dan memukulku. Aku ketakutan. Jangan takut, jangan takut. Jangan mimpi lagi sekarang. Aku di sini. Mereka muncul begitu aku tertidur. Aku benar-benar takut. Bisakah kau tidur denganku? Baiklah. Aku sungguh takut. Aku takut mereka akan kembali lagi. Miao Qing, tanganmu terluka. Aku akan cari dokter. Xiao Shan Gege, temani aku. Jangan pergi. Baiklah, baik. Panas sekali. Xiao Shan Gege, aku akan membantumu. Xiao Shan Gege, apa yang kau lakukan? Xiao Shan Gege, bau air kedinginan. Peluk bau air. Baik, lepaskan aku. Xiao Shan Gege, jangan pergi. Temani aku. Miao Qing, aku mau keluar. Bangun. Xiao Shan Gege. Bukankah Deputi Qi bilang, siapapun yang terkena dupa pemikat, tak bisa melawan. Sialan, kesempatan langka. Aku tak bisa membiarkan Lu Qingshan lolos. Xiao Shan Gege. Bau air. Ngapain kau di sini? Kita sudah bercerai. Sadarlah. Aku Wen Ziyi, bukan Lu Miao Qing. Nona Miao Qing, sudah larut. Komandan Lu memerintahkan demi keselamatanmu. Kau jangan keluyuran. Aku hanya jalan-jalan. Baiklah, aku akan kembali sekarang. Wen Ziyi, kau benar-benar berhasil. Tunggu saja. Aku tak akan membiarkanmu lolos. Kemarin, aku memang bersama Wen Ziyi.
Wen Xi, bangun. Dokter. 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 Bagaimana keadaannya? Lapor, Marsekal muda. Demam nyonya sudah turun. Dia sudah melewati masa kritis, tapi dia butuh perawatan intensif untuk pulih sepenuhnya. Paham. Marsekal muda, kesehatan nyonya kurang baik, jadi hubungan suami istri sebaiknya. Keluar. Miaoqing. San Geji, kenapa kau bersama Wen Xi semalam? Ini tak seperti yang kau pikirkan. Lalu seperti apa? Katakan padaku, kenapa kalian berdua bersama? Biarkan aku jelaskan. Aku tak ingin mendengarnya. Aku tak ingin melihatnya. Usir dia. Dia pingsan. Dia tak bisa pergi. Kakak Xiaoshan. Apakah ini salah Miaoqing? Apa Miaoqing lakukan kesalahan? Kau tak menyukai Miaoqing lagi. Bagaimana kau bisa berkata seperti itu? Miaoqing adalah orang yang paling kucintai. Miaoqing, aku berjanji padamu. Segera setelah dia bangun, aku akan segera mengusirnya. Aku tak mempercayaimu. Kau bohong. Jika kau tak mengusirnya, aku tak akan pernah mempercayaimu lagi. Miaoqing. Lu Qingshan ternyata melindungi Wen Xi. Sepertinya memaksa Wen Xi pergi. Mustahil sekarang. Kita hanya bisa menggunakan cara lain. Kenapa kau memanggilku ke sini? Bukankah kita sudah sepakat untuk sebisa mungkin menghindari pertemuan pribadi? Aku butuh kau untuk mendapatkan kanku obat. Obat ini sangat beracun. Untuk apa kau membutuhkannya? Untuk meracuni si Lu itu. Obat ini untuk Wen Xi. Karena Lu Qingshan tak akan menyingkirkan Wen Xi, maka jangan salahkan aku karena kejam. Lu Qingshan. Lu Qingshan. Jangan dekati aku. Wen Xi, apa yang kau lakukan? Berhentilah main-main. Minum obatmu. Kau sedang tak sehat sekarang. Minum dulu obatmu. Kau tak mau meminumnya? Baiklah, kalau begitu, derita sajalah. Miaoqing. Sepupu, kau begitu lembut dan perhatian sekarang. Membujuk Wen Xi untuk minum obatnya. Sepertinya kau benar-benar tak menyukai Miaoqing lagi. Miaoqing, bukan seperti yang kau pikirkan. Minum. Kau kakak Xiaoshan. Siapa yang menyuruhmu menyentuh ini? Apa kau tak ingat aku? Aku seorang dokter. Dokter. Tingkatkan dosisnya. Komandan muda, bolehkah saya melihat semangkuk obat itu? Komandan muda, obat nyonya diracuni. Situasinya kritis. Nyawanya dalam bahaya. Bagaimana mungkin? Aku sendiri yang membawa obat ini. Bagaimana bisa diracuni? Deputi Qi. Komandan muda, kunci rumah sakit ini sekarang juga. Tak seorang pun boleh pergi tanpa seizinku. Baik, Komandan, baik. Aku tak peduli metode apa yang kau gunakan. Kau harus menyelamatkannya. Baik, Komandan. Komandan muda, Nyonya sudah melewati masa kritis. Dia butuh istirahat beberapa hari untuk pulih sepenuhnya.
Nyonya sudah bangun. Baik. Komandan muda, kondisi Nyonya stabil. Bisu sialan. Nyawanya alot juga, bahkan racun tak bisa membunuhmu. Di mana lagi, kau merasa tak enak badan? Kakak Xiaoshan. Apakah dia benar-benar Kakak Xiaoshan? Aku tak merasa tak enak badan. Baguslah. Aku punya pertanyaan untukmu. Apa itu? Apakah kau benar-benar sepupu? Kenapa kau mengabaikan Miao Qing? Apa Miao Qing melakukan sesuatu yang salah? Miao Qing tak akan pernah marah padamu lagi. Maukah kau tetap bersamaku? Miao Qing, nurutlah. Aku sedang menangani masalah yang sangat penting. Kau pulanglah dulu. Tunggu. Insiden keracunan ini belum terselesaikan. Kenapa kalian semua terburu-buru pergi? Tuan muda, apa maksudmu dengan ini? Semangkuk obat tadi. Selain diriku, hanya kau, dokter, dan perawat yang menyentuhnya. Jika bukan kau yang meracuninya, mungkinkah aku? Tuan muda, kami tidak meracuninya. Ya, kami tidak punya alasan untuk meracuni Nyonya. Tidak ada alasan. Aku, Lu Qingshan, telah memegang posisi Tuan muda selama bertahun-tahun ini. Entah berapa banyak orang, secara terang-terangan dan diam-diam, ingin mencelakai aku dan keluargaku. Tidak ada jaminan bahwa beberapa dari kalian tidak tercemar. Tuan muda, kami mempertaruhkan nyawa kami untuk menyelamatkan istrimu. Dan kau menuduh kami meracuninya tanpa bukti. Kau keterlaluan. Kau sudah keterlaluan. Kenapa kau bilang kami meracuninya? Mana buktinya? Bukti. Deputi Qi, sini. Bawa mereka pergi. Dan interogasi mereka dengan teliti. Seseorang. Bawa mereka pergi. Aku tahu siapa yang meracuninya. Dia. Aku melihatnya pergi ke apotek. Miao Qing, kaulah pelakunya. Bukan aku. Bukan aku, Kak. Kau harus percaya padaku. Tuan muda, saya melihatnya pergi ke apotek. Bukan aku. Kak, apa kau tidak percaya lagi pada Miao Qing? Jangan takut. Apa buktinya? Jika kau berani berbohong padaku, kau tahu konsekuensinya. Aku tidak punya bukti. Kau hanya mengada-ada. Seseorang. Bawa dia pergi. Tidak ada bukti. Kau tidak bisa menahan orang tanpa bukti. Apa katamu? Aku mencoba menemukan pelakunya untukmu. Tuan muda, saya punya cara untuk membuktikannya. Hanya, kau sudah keterlaluan. Untuk mengetahui apakah nona muda ini telah ke apotek, kita hanya perlu memeriksa telapak kakinya untuk abu tungku. Itu saja. Aku tak mau. Kak, mereka orang jahat. Mereka ingin menjebakku. Kau harus percaya padaku. Kak, Miao Qing, jangan takut. Aku di sini. Tak seorang pun berani menyakitimu. Perlihatkan telapak sepatumu pada mereka. Kak, apa maksudmu dengan ini? Kau mencurigaiku? Aku mencoba membersihkan namamu. Biarkan mereka melihat telapak kakimu. Tidak, aku tidak mau. Beraninya kau mencurigaiku. Miao Qing, kau tidak percaya padaku, kan? Kau tidak percaya padaku. Percaya atau tidak? Kita akan tahu setelah memeriksa telapak kakinya. Pergi. Kak, aku takut. Abu tungku. Ada abu tungku di telapak kakinya. Tak berguna. Kenapa? Kau terus-menerus mengejarku? Jadi, kau mendesakku untuk minum obat kemarin, agar kau bisa meracuniku. No, bukan aku. Itu dia. Mereka mencoba menjebakku. Kak, kau harus percaya padaku, karena kau tidak pergi ke apotek. Lalu kenapa? Ada abu tungku di telapak kakimu? Aku benar-benar tidak tahu. Jangan galak begitu. Aku sungguh tidak tahu. Dia sudah begini. Bagaimana mungkin dia masih menjebakmu? Buktinya ada di kakinya. Apa kau masih mau melindunginya? Dia orangku. Jadi bagaimana kalau aku melindunginya? Ini.
Apakah orang ini benar-benar Xiao Shan Gejipku? Kenapa dia jadi seperti ini? Ajudan Qi, bawa Miao Qing kembali dan biarkan dia beristirahat. Aku tidak mau pergi. Aku ingin tetap bersama kakak sepupu. Kakak sepupu, jangan usir aku. Ya, tanda tanya. Miao Qing, jadilah anak baik. Biar aku yang urus semuanya di sini, lalu aku akan menemuimu. Aku tidak akan pergi. Dupa apa ini? Sejak kapan rumah sakit kita menaruh dupa di sini? Wenxi, dasar jalang. Aku menaruh obat yang sangat kuat di dalam dupa itu. Dan kakak sepupu masih saja menghampirimu. Apa gunanya marah sekarang? Apa gunanya? Silu itu memang curiga. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan dia tahu kalau kita menaruh dupa pemikat di dalam dupa itu. Insiden dupa pemikat ini harus dikaitkan dengan Wenxi. Dupa ini bukan dari rumah sakit kita. Kita tidak memberikan dupa kepada pasien manapun. Lalu kenapa dupa ini ada di kamar Wenxi? Tuan muda, dupa tak dikenal ini harus diperiksa oleh dokter untuk berjaga-jaga. Apa ada masalah? Dupa ini berisi dupa penggoda. Dupa penggoda. Kakak sepupu, ini apa Wenxi meracunimu? Bukan aku. Aku tidak tahu tentang dupa ini. Kenapa ada di sini? Kakak sepupu, lihat dia, tertangkap basah, dan kau masih menyangkalnya. Wenxi, aku selalu berpikir, kau adalah nona muda, yang punya harga diri. Aku tak pernah mengira kau akan menggunakan cara yang begitu licik. Kau pikir dengan melakukan ini, aku tidak akan menceraikanmu. Malam itu, kau memaksakan diri padaku. Mungkinkah bukan dia? Kalau bukan kau, lalu kenapa dupa ini ada di kamarmu? Aku tidak tahu. Tapi sungguh bukan aku. Seseorang. Tuan muda, aku bertanya, dalam beberapa hari terakhir, siapa yang masuk ke kamar Wenxi? Tuan muda, beberapa hari ini, selain dokter dan perawat, hanya Anda dan Nyonya yang berada di ruangan ini. Dan apa? Bicaralah. Dan malam kau di sini, tepat sebelum kau datang ke ruangan, aku melihat Nyonya memegang dupa itu. Menjebakmu? Dia prajuritku. Dia tidak punya dendam padamu. Kenapa dia menjebakmu? Aku tidak. Wenxi, kau menjijikan. Aku tak percaya kau begitu licik. Jika aku benar-benar licik, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitiku. Dia menjebakku. Dia baru saja meracuniku. Jadi, insiden dupa itu juga tuduhan palsu. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Miao Qing, hentikan. Mengenai dupa itu, prajurit itu sudah bersaksi bahwa itu kau, Miao Qing, dan prajurit itu tidak pernah berhubungan. Bagaimana mungkin dia berkolusi dengan prajurit untuk menjebakmu? Wenxi, aku tahu kau tak suka aku dan ingin merebut sepupuku. Tapi aku mohon, tolong jangan sakiti aku. Wenxi, aku akan mencari tahu siapa yang meracunimu. Tapi jika kau berani menyakiti Miao Qing, aku tak akan mengampunimu. Ajudan Qi, tangkap semua orang yang keluar masuk apotek dan interogasi mereka satu persatu. Kita harus mencari tahu siapa peracunnya. Tunggu, Marsekal muda. Ada yang salah dengan dupa ini. Tentu saja ada yang salah dengannya. Perlukah kau memberitahuku itu? No, maksudku, bahan dupa dan obat yang diminum Nyonya bentrok. Jadi, keracunan Nyonya bukan karena seseorang meracuninya, tetapi karena dia menghirup asap dupa terlebih dahulu, lalu meminum obatnya. Itulah yang menyebabkan keracunan.
Wen Xi, kau yang menyebabkan ini terjadi padamu. Kau pantas mendapatkannya. Aku tidak. Wen Xi, beraninya kau melakukan ini pada sepupu. Sepupu, apa yang akan kau lakukan dengannya? Ajudan Qi, apa hukuman untuk percobaan pembunuhan Marsekal muda? Apa hukuman yang pantas? Marsekal muda, kirim dia ke penjara militer. Hukuman berat. Kalian berdua, bawa dia pergi. Ah tidak, bukan aku. Tunggu, dia bisa bicara. Saya. Ada. Katakan bicara. Dokter, ada apa ini? Bagaimana dia bisa bicara? Mungkin saat dia keracunan tadi, dia meminum banyak obat yang secara tak terduga menyembuhkan tenggorokannya. Dalam kepanikannya, itu memicunya untuk berbicara. Oh, ada kasus serupa sebelumnya. Aku. Saya. Tidak. Meracuni. Bukan aku. Melihatnya seperti ini. Mungkinkah aku salah menuduhnya? Kau. Jangan. Percaya padaku. Dengan saksi dan bukti. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kau, sebelumnya. Percaya padaku. Sebelumnya. Aku baru mengenalmu selama setengah bulan. Sebelumnya apa? Kau lupa. Saya. Miao Qing. Dia hanya memperhatikan Lu Miao Qing sekarang. Dia tidak ingat aku. Dia juga tidak ingat Bao Er. Miao Qing, kau sudah bangun. Apa kabarmu? Sepupu, aku baik-baik saja. Sekarang kau akhirnya bisa menghabiskan waktu denganku. Si brengsek Wen Xi itu sekarang bisa bicara. Jika dia memberitahu sepupu bahwa dia Bao Er, dia akan membunuhku. Bao Er, ada apa? Jangan panggil aku Bao Er. Miao Qing, kenapa kau bereaksi begitu keras terhadap nama Bao Er? Bukankah dulu kau suka saat aku memanggilmu Bao Er? Aku bukan itu maksudku. Nama Bao Er mengingatkanku pada saat kita terpisah. Setiap kali aku memikirkannya, aku takut. Jadi aku tak mau mendengar nama Bao Er lagi. Baiklah, karena kau tak suka mendengar ini, maka aku takkan mengucapkannya lagi. Sepupu, Wen Xi menyakitimu seperti ini. Apa yang kau rencanakan untuknya? Aku akan mengurus masalahnya. Dokter bilang kau sudah pulih sepenuhnya dan bisa dipulangkan besok. Gak baik terus-terusan nekan dia. Ngadepin Wen Xi. Kalau kita bikin runya, berepi urusannya. Pokoknya, dengan tuduhan ngasih obat, Lu Qingshan pasti gak bakal ngelepasin dia. Oke, aku manut sama kamu, sepupu. Kita balik ke rumah besok. Sekarang si Wen Xi, sialan itu, udah ninggalin rumah lu. Dia gak punya kesempatan lagi buat ketemu sepupu. Dan aku gak takut lagi identitas asliku ketahuan. Nona, kayaknya seneng banget. Ada kabar gembira, ya? Batu sandungannya udah hilang. Tentu aja aku seneng. Dan, bentar lagi, kamu harus manggil aku Nyonya. Baik, Nyonya. Dasar gadis kecil pintar. Ayo, balik ke kamar. Baik, Nyonya. Itu. Wen Xi. Ngapain Wen Xi di rumah lu? Sepupu malah bawa dia balik ke rumah. Miao Qing. Ngapain kamu di sini? Sepupu, dia kenapa? Kok dia ada di sini? Kesehatannya buruk dan dia udah ditelantarin keluarganya. Di masa-masa kacau ini, susah buat dia hidup sendirian. Jadi kamu bawa dia ke rumah ini, terus aku ini apa? Kak Qingshan, apa kamu mau aku ngelayanin istrimu? Miao Qing, jangan mikir yang aneh-aneh. Di hatiku, kamu adalah istriku. Terus kenapa dia ada di sini?
Dia nggak punya siapa-siapa lagi. Keluar dari sini sama aja bunuh diri. Dan aku udah janji sama dia. Kalau aku bakal jagain dia. Jagain dia. Sepupu, apa kamu ngebiarin dia tetap jadi istrimu? Nyonya rumah lu. Apa kamu udah gak peduli sama Bauer? Bauer, aku udah cerai sama dia. Kamu satu-satunya nyonya rumah lu. No. Sepupu, kamu bohong. Kamu bohongin aku terus. Bauer udah nyariin kamu sekian lama. Cuma pengen bareng sama kamu. Kak Qingshan, kamu berubah. Kamu udah gak peduli sama Bauer. Bauer. Kak Qingshan yang selama ini aku cari-cari udah berubah total. Kamu juga udah ngerusak kesucianku. Ayahku udah ngusir aku. Di dunia yang luas ini, aku udah gak punya keluarga lagi. Tenggorokanmu belum sembuh total. Harusnya aku kasih kamu obat. Tapi, kamu hamil. Apa? Kamu hamil? Jadi, obat buat tenggorokanmu gak bisa diminum. Anak, setidaknya aku masih punya anak. Buat jadi sandaran. Demi kamu, ibu juga harus kuat. Aku harus hidup dengan baik. Kenapa aku jadi deg-degan gara-gara dia? Wensi, aku bakal bunuh kamu. Aduh, nyamuk-nyamuk juga percuma. Keluar. Perempuan itu, Wensi, kayak setan gentayangan. Sekarang kita harus gimana? Nanya sama aku. Meskipun aku punya dukungan dari identitas Bauer, aku tetap gak bisa ngalahin Wensi. Kalau cuma mau debat, mending keluar sekarang. Kamu. Kalau Wensi emang pengen mati, aku punya rencana lain. Rencana yang bisa ngehabisi Wensi sepenuhnya. Rencana apa? Apa? Takut sekarang? Takut kenapa? Mana bisa dapat anak macan? Tanpa masuk ke sarangnya. Kusaranin kamu sekali ini, untuk tidak membuat kesalahan lagi. Kesabaranku juga ada batasnya. Jika pasanganku terus menghambatku, maka jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Sebaiknya kau bersikap sopan padaku. Kita partner, Rek. Kalau kau menggangguku, kita berdua akan jatuh bersama. Gila. Aneh. Mana Liontin Gyokku? Aku nggak nemuin. Wensi, kau lagi nyari apa? Ngapain kau di sini? Apa kau mencoba mengusirku? Oh, lancar juga ngomongnya sekarang, ya? Si bisu, kau tidak diterima di sini. Pergi sana. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Kau yang harus pergi. Tak tahu malu. Kau sudah cerai dari sepupu, dan kau masih nempel di kediaman lu. Kau pikir aku suka tinggal di sini? Benarkah? Aku sudah gak sabar pengen pergi dari kediaman lu. Jauh-jauh dari kalian semua. Lalu kenapa kau kembali ke kediaman lu? Bersama sepupu? Sok suci banget. Percaya atau tidak? Apa yang kau lakukan? Berhentilah berpura-pura. Apa kau benar-benar akan pergi? Atau kau cuma jual mahal untuk merayu sepupu? Kau pikir semua orang sepertimu, yang cuma mikirin laki-laki? Hebat sekali kau, mulia sekali. Kau tidak memikirkan laki-laki. Lalu kenapa? Kau mencari Liontin Gyok yang cocok dengan punya Xiao Shan. Kembalikan Liontin Gyokku. Untuk apa kau merebutnya? Bukankah kau tidak memikirkan laki-laki? Ini Liontin Gyokku. Kembalikan. Punyamu.
Tapi dia, ini milikku sekarang. Berikan padaku. Wen Xi, sepupu mencintaiku sekarang. Apa hakmu untuk mengambil kembali Liontin Giok ini? Ini bukan urusanmu. Kembalikan padaku. Sepupu bahkan tidak mengingatmu. Kau mengambil kembali Liontin Giok itu. Apa masih ada artinya? Kau benar. Ini tidak ada artinya lagi. Ambillah. Ikan belum memakan umpannya. Kenapa menyerah? No. Aku harus memprovokasinya. Apa yang kau rencanakan lagi? Apa kau tahu kenapa sepupu mencintaiku? Aku tak mau tahu. Karena dia telah mencari seseorang. Teman bermain masa kecil. Kamar pengantin yang kau masuki di hari pernikahanmu. Dan tusuk konde bunga persik yang kurancang. Yang kau pakai. Semuanya disiapkan oleh Lu Qingsan untuk teman bermain itu. Apa kau tahu siapa teman bermain itu? Itu kau, Bao Er. Hahaha. Lu Qingsan benar-benar bodoh. Siapapun yang memiliki Liontin Giok, dia cintai. Wen Xi, persahabatan kalian berdua. Tidak lebih dari ini. Kembalikan Liontin Giok itu. Kau menginginkannya. Kalau begitu, ambil saja. Wen Xi, jangan mendekat. Kembalikan Liontin Giokku. Miaoqing. Lu Miaoqing. Jadi kau memancingku ke sini. Untuk tujuan ini. Ajudan Qi. Panggil dokter. Baik. Sepupu, kepalaku sakit sekali. Wen Xi, jika terjadi sesuatu pada Miaoqing, aku tak akan pernah memaafkanmu. Bukan aku tidak mendorongnya. Ini tidak ada hubungannya denganku. Diam. Kau masih saja mencari alasan. Aku tidak mendorongnya. Keluar. Lu Miaoqing, dia bukan Bao Er yang kau cari. Apa katamu? Kukatakan padamu, Lu Miaoqing sama sekali bukan Bao Er. Wen Xi, kalau kau bicara omong kosong lagi, jangan salahkan aku kalau aku kasar. Kakak sepupu, kepalaku sakit sekali. Apa aku akan mati? Jangan takut, dokter akan segera datang. Keluar dari kamar ini sekarang juga. Aku tak mau mengulanginya lagi. No, demi anak ini, aku harus memberitahu Lu Qingsan bahwa akulah Bao Er yang sebenarnya. Wen Xi, apa yang kau lakukan? Jangan mendekat. Dia pura-pura gila. Aku sama sekali tidak mendorongnya. Dia juga bukan Bao Er yang kau cari. Diam. Perempuan jahat. Perempuan jahat. Kau menyebutku perempuan jahat? Pergi. Aku tak mau melihatmu. Keluar. Berhentilah berpura-pura gila. Tak ada gunanya. Kakak sepupu, suruh dia pergi. Suruh dia pergi. Miaoqing, baiklah. Wen Xi, minta maaf pada Miaoqing sekarang. Aku tak akan minta maaf. Aku sama sekali tidak mendorongnya. Dia jatuh sendiri. Kau masih berani cari alasan. Aku jelas-jelas melihatmu di tangga. Kau mendorongnya dengan tanganmu sendiri. Aku tidak mendorongnya. Aku mengejarnya. Hanya untuk mendapatkan Liontin Giokku kembali. Ini Liontin Giokmu. Ya, ini Liontin Giokku. Liontin Giok ini sudah kupakai sejak kecil. Aku tak pernah melepasnya. Tapi beberapa hari yang lalu, ketika aku kembali ke kediaman Wen, aku tiba-tiba menyadari bahwa Liontin Giokku hilang. Tapi hari itu, di bangsal, aku melihat Miaoqing memegang Liontin Giok yang sama ini di tangannya. Xiao Shan Geji, kau mencurigaiku? Ini Liontin Giokku. Ini tanda pertemuan kita kembali. Lalu kenapa? Aku tak pernah melihatmu memakainya? Karena aku selalu menyimpannya di balik bajuku. Ini tanda kita. Jika kuambil dan hilang,
Apa yang akan kugunakan untuk mengenalimu? Xiao Shan Geji, perempuan ini pembohong. Dia ingin mencurimu dariku. Dia bilang liontin giok itu miliknya, tapi dia tidak punya bukti. Lu Miaoqing, kau bisa mencuri liontin gioknya, tapi kau tak akan pernah bisa mencuri masa laluku dengan Xiao Shan Geji. Sejak aku bertemu Miaoqing, dia memang tak pernah menyebut masa lalu kita. Hanya Boer dan Xiao Shan yang tahu tentang masa lalu kita. Benar. Xiao Shan Geji, kau harus percaya padaku. Dia pembohong. Usir dia dari sini. Cukup. Kalian berdua saling bertentangan. Salah satu dari kalian pasti penipu. Jika salah satu dari kalian berani berbohong padaku, inilah akibatnya. Kakak sepupu, kau pergi dulu. Kau bertanya padaku sebelumnya, bagaimana aku mendapatkan bekas luka di kakiku? Itu karena menyelamatkanmu. Apa kau ingat? Bekas luka ini, aku tak akan pernah melupakannya. Saat itu, aku baru saja berpisah dari ayahku dan menangis di depan Paramount. Dan kau, dan aku. Karena aku sangat lapar. Aku mencuri beberapa baozi. Dan pemilik toko baozi mengejarku ke Paramount. Lalu sebuah mobil melaju kencang ke arahmu. Kau membeku ketakutan. Tanpa pikir panjang, aku mendorongmu menjauh. Kau benar-benar Boer yang kucari selama ini. Xiao Shan Geji. Tusuk konde pertamaku adalah tusuk konde bunga persik yang kau ukir untukku. Bagaimana kau tahu tentang tusuk konde bunga persik itu? Hari itu, kau berada di hutan persik kita. Kau sendiri yang memetik bunga persik. Tapi, kau tak sengaja jatuh dari pohon. Aku membantumu pulang. Dalam perjalanan pulang, kita bertemu bandit. Benar. Begitulah kejadiannya. Kau ditangkap bandit. Mereka hampir menghajarmu sampai mati. Karena mereka bilang, kau adalah putra Marsekal Lu yang telah lama hilang. Mereka pikir dengan menangkapmu, mereka bisa mengancam Marsekal Lu agar membebaskan mereka. Mereka mengurungmu di gudang kayu. Akulah yang bergegas masuk dan menyelamatkanmu. Betul. Memang Boer lah yang kabur dari markas bersamaku. Lalu para bandit itu melepaskan 2 anjing serigala besar dan mengejar kita tanpa henti. Kakimu terluka. Aku menyembunyikanmu dan mengalihkan mereka sendirian. Dan suaraku, aku kehilangannya saat menyelamatkanmu. Kau bohong. Suaraku memang terluka saat itu, tapi aku tidak bisu. Itu sembuh kemudian. No. Xiao Shan Geji, apa kau ingat? Obatnya sangat kuat. Aku sudah bisu saat itu. Kau ingat, kan? Xiao Shan Geji, kau harus percaya padaku. Kau menipuku. Suara Boer memang menjadi bisu saat itu. Aku tidak. Tuan muda, keluar. Ini mendesak. Ini tentang Nona Boer. Lu Miaoqing, kenapa kau tahu tentang aku dan Xiao Shan Geji? Coba tebak. Wen Xi, di dunia ini tak ada dinding yang kedap udara. Kau ingin melawanku. Kau tak pantas. Kembalikan liontin giokku. Hanya itu yang bisa kau katakan. Wen Xi, kau terlalu lemah. Kau sama sekali tak pantas untuk Lu Qingshan. Malas ngomong sama kamu. Aku akan menemui Xiao Shan Geji. Apa kau pikir Lu Qingshan masih akan mempercayaimu? Apa maksudmu? Ideal. Ku bilang ya, saat dia kembali, itu akan menjadi ajalmu. Qingshan Geji,
Jangan panggil aku begitu. Ini debu tiki. Bahan-bahan yang ditemukan di kamarmu? Semuanya berisi informasi tentang masa kecilku. Bagaimana kau menjelaskan ini? Informasi apa? Masih pura-pura bodoh. Informasi apa? Lihat sendiri. Ini semua tentang aku dan Xiao Shangeji. Masa kecil kita. Wen Xi. Bahkan sekarang. Kau masih beratim apa? Xiao Shangeji yang mana? Pengalaman masa kecil apa? Sampai begini. Kau masih belum tobat. Aku tidak tahu. Apa maksudmu? Kau dan ayahmu telah menyelidiki latar belakangku. Dari awal. Kau ingin berpura-pura menjadi Bao'er untuk mendapatkan kepercayaanku. Benar, kan? No, akulah Bao'er. Dia telah menyamar sebagai aku. No, Xiao Shangeji, saya Bao'er. Miao Qing, jangan takut. Aku percaya padamu. Yang menyebalkan adalah aku hampir tertipu oleh perempuan licik ini. Perempuan licik. Jika aku penipu, lalu bagaimana aku tahu tentang masa lalu yang hanya diketahui Bao'er dan Xiao Shangeji? Kau bisa menemukan informasi tentang masa kecilku. Masa lalu ini bukanlah sesuatu yang sulit diungkap. Kaulah. Kenapa kau terus menyakitiku lagi dan lagi? Jangan pukul. Xiao Shangeji. Bao'er takut. Wen Xi di depanku. Kau berani menyentuhnya. Aku tidak akan menyentuhnya. Dia telah menyakitiku. Cukup. Ajudan Qi. Siap. Katakan padanya semua yang telah kau selidiki. Nona Wen, mengaku salah dan ringankan hukumanmu. Kami sudah menyelidiki semuanya. Kau adalah mata-mata musuh. Apa? Mata-mata musuh? Sepertinya mata-mata musuh. Cukup kelatih. Sampai titik ini. Kau masih belum bertobat. Aku tidak mencari alasan. Dulu itu adalah perjodohan antara keluarga Wen dan Lu. Mereka menjualku ke keluarga Lu. Kau tahu semua tentang ini. Aku teroboh dulu. Aku awalnya mengira itu hanya perjodohan biasa. Aku tidak menyangka pasukan musuh telah menyusup. Mata-mata musuh. Sekarang aku mata-mata musuh. Jika kau bukan mata-mata musuh, lalu kenapa sejak kau masuk ke keluarga Lu, pergerakan militerku terus-menerus bocor. Beberapa kali dalam pertempuran, aku hampir mati di medan perang. Bagaimana kau menjelaskan ini? Apa ini? Kau memberikan lokasi Lu Qingsan kepada musuhnya. Ya, terus kenapa? Wen Xi belum diusir. Kau mulai bergerak melawan Lu Qingsan. Menyingkirkan Wen Xi adalah urusanmu. Tujuanku selalu untuk melenyapkan Lu Qingsan. Kau bilang aku mata-mata musuh? Tapi aku bahkan tidak tahu di mana rahasia militermu disimpan. Orang yang selicik dirimu. Bagaimana mungkin kau tidak tahu di mana mereka berada? Nona Wen, rahasia militer Marsekal muda biasanya disimpan di ruang kerjanya. Kau adalah istri Marsekal muda. Masuk dan keluar dari ruang kerjanya. Tidak ada yang berani menghentikanmu, kan? Istri Marsekal muda. Sejak aku menikah dengan keluarga Lu ini, tidak ada yang memperlakukanku seperti istri Marsekal muda. Orang pertama yang menghinaku adalah suamiku. Gelar istri Marsekal muda ini hanya memberiku luka dan hinaan. Sekarang, karena seseorang harus disalahkan, gelar ini tiba-tiba menjadi kehormatan terbesarku. Cukup, Wen Xi. Saat ini, kau hanya membuatku muak. Nona Wen, berhentilah berjuang. Karena kami bisa menuduhmu sebagai mata-mata. Itu artinya kami memiliki bukti yang cukup untuk membuktikannya. Bukti apa? Apapun yang kukatakan sekarang, kalian tidak akan mempercayaiku. Wen Xi, pertama kau menyamar sebagai Bao'er.
Lalu kau mencuri rahasia militerku. Aku akan memenjarakanmu. Kau akan tinggal di sana seumur hidupmu. Kamu bukan Xiao Xianggeji. Xiao Xianggejiku, apapun yang terjadi, akan selalu berdiri di sisiku. Tapi kau terlalu asing. Cukup, Wen Xi. Bahkan sekarang, kau masih tak tahu malu menyamar jadi Bao Er. Keluar. Lu Miaoqing. Kau terus bilang kau Bao Er. Kalau begitu, ku jajal kau. Bisakah kau memainkan lagu Bao Er dan Xiao Shan? Bisakah kau memainkannya? Apa maksudmu? Apa kau lupa? Lagu Bao Er dan Xiao Shan. Hanya kita berdua yang tahu. Bisakah dia? Apa dia pernah memainkannya untukmu? Saya. Kakak sepupu, kepalaku pusing. Bawa aku ke rumah sakit. Tunggu. Miaoqing, apa kau masih ingat labu kita? Tuan muda, jangan tertipu lagi sama perempuan ini. Dia cuma mau mengadu domba kau dan Nona Miaoqing. Mengadu domba. Ini cuma lagu. Kalau dia benar-benar bisa memainkannya, apa alasanku untuk mengadu domba? Kecuali kau tak bisa memainkannya sama sekali. Kau bisa pakai uang untuk dapat masa lalu Bawar dan Xiao Shan. Kau bisa curi Leontin Giok dan berpura-pura jadi dia. Tapi tak ada seorang pun yang bisa merekam melodinya, dan tak seorang pun bisa mengajarimu. Kalau kau benar-benar Bawar, kau pasti bisa memainkannya. Ajudan Qi. Ambilkan daun. Tuan muda, cepatlah. Kakak sepupu, apa yang kau lakukan? Miaoqing, kutanya kau, apa kau masih ingat melodi kita? Tentu saja ku ingat. Bawa ke sini. Cepat. Kakak sepupu, aku benar-benar pusing. Cepat. Kakak sepupu, ambil. Kakak, cepat. Ambil ini. Cukup. Apa gunanya bermain? Ini cuma lagu jelek. Kau percaya dia begitu saja? Dia mencoba mengadu domba kita. Kau berani membohongiku. Tuan muda, tenanglah. Dia hanya berusaha mengadu domba kau dan Nona Miaoqing. Untuk mengadu domba kau dan Nona Miaoqing. Ya, kakak sepupu. Dia bahkan mungkin tak bisa memainkan lagunya. Dia bisa. Kakak Xiao Shan, apa merdu? Kakak Xiao Shan, apa Bao Er memainkannya dengan merdu? Merdu, Bao Er yang terbaik. Bao Er memainkannya paling bagus. Merdu. Bao Er yang terbaik. 15 tahun. Aku selalu ingin memainkannya lagi untukmu. Tapi aku tak pernah bisa menemukanmu. Maafkan aku. Semua salahku. Selama ini, kau menderita. Lari. Lu Miaoqing, kau pikir kau mau kemana? Kakak sepupu, aku salah. Tolong ampuni aku. Perempuan jahat. Kau mencoba mencelakai Wen Xi tepat di depanku. Kau pikir aku akan mengampunimu? Kakak sepupu, aku sungguh tahu aku salah. Kumohon, ampuni aku. Mengampunimu.
Apa aku akan mengampunimu atau tidak? Kau yang paling tahu. Kakak sepupu, kumohon demi ayahku. Dia pernah menyelamatkan hidupmu. Kumohon, ampuni aku. Untuk membalas ayahmu. Karena telah menyelamatkan hidupku dulu. Selama bertahun-tahun, keluargaku telah memperlakukanmu dengan sangat baik. Aku tak pernah menyangka kau berani mencelakai Boer tepat di depanku. Aku tak akan salah membunuhmu. Bunuh aku. Lu Qingshan, kau mau membunuhku? Lu Qingshan, apa kau sungguh mencintai Boer? Kau mencarinya bertahun-tahun. Apa itu benar-benar untuknya? Atau untuk perasaan yang masih menggantung di hatimu? Diam. Jika kau benar-benar mencintainya, lalu mengapa ketika dia berdiri di hadapanmu, kau tak mengenalinya? Jika aku yang memainkan lagunya hari ini, maka orang yang kau todongkan pistol adalah dia, kan? Diam. Kesalahpahaman antara aku dan Wen Xi, semua karenamu, perempuan jalang, pengadu domba. Aku, pengadu domba. Jika kau benar-benar jernih pikiran dan hatimu, apa kau takut campur tanganku? Lu Qingshan, kau selalu begitu. Pria tak berperasaan dan tak berbudi. Kita sama saja. Kau tak lebih mulia dariku. Ajudan Qi, seret dia keluar dan hajar dia sampai mati. Hentikan. Selama aku di sini, aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh Miaopi. Untuk memastikan rencana berjalan lancar, kita perlu melibatkan Marsekal Lu. Tuduhan sebagai mata-mata sudah cukup untuk menghancurkan Wen Xi. Apa masih perlu melibatkan paman Lu? Ya. Wen Xi sedang hamil. Apa? Duduklah. Informanku di rumah sakit memberitahuku. Jika dia menggunakan kartu truf ini, tak ada jaminan Lu Qingshan tak akan goyah. Tapi Wen Xi mengandung anak Lu Qingshan. Paman Lu pasti akan berpihak padanya. Itu keturunan keluarga Lu. Jika aku memberitahu mereka bahwa Wen Xi pernah ke Paramount, maka ayah dari anak itu menjadi tak pasti, tak akan begitu jelas lagi. Ayah, kenapa kau di sini? Apa yang kau coba lakukan? Membunuh putri adikku, tepat di depanku? Ayah, perempuan ini menjebak Xi, dia pantas mati. Wen Xi, aku datang hari ini untukmu. Untuk Xi, aku tanya padamu, apa kau hamil? Xi, apa kau hamil? Aku mengandung anak Qingshan. Benarkah? Kau memang hamil. Tapi anak itu mungkin bukan anak Qingshan. Ayah, apa maksudmu? Kau bodoh. Dipermainkan sepenuhnya oleh perempuan ini. Dia dulu bekerja di Paramount. Adapun siapa ayah dari anaknya, itu belum pasti. Sulit dikatakan. No, ini anak Qingshan. Xi, aku percaya padamu. Ayah, selama Xi di Paramount, aku juga di sana. Bajingan, kulihat kau sudah dibutakan oleh perempuan ini. Apapun yang terjadi, anak ini tak boleh dibiarkan hidup. Ayah, Lu Miaopi, kau pasti yang memberitahunya. Hentikan. Turunkan pistolmu. Sepupu, aku memberitahu paman. Tapi aku melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Wen Xi perempuan jalang. Anak yang dikandungnya akan menodai garis keturunan keluarga Lu. Bagaimana dengan kehormatan keluarga Lu? Ayah, perempuan ini manipulatif. Dia ingin kau membunuh Xi. Manipulatif? Aku lebih tahu darimu. Seharusnya aku tidak mengizinkanmu menikah dengan keluarga Wen. Sekarang, keluarga Wen hancur, dan dia menggendong anak haram. Bagaimana aku bisa membiarkannya tetap di sisimu? Bagaimana mungkin aku bisa mempercayainya? Ayah, dia Boer.
Bal'er yang selama ini ku cari. Dia menyelamatkan hidupmu. Dia menyelamatkan nyawamu. Itu adalah keberuntungannya. Lagi pula, kau sudah menceraikannya. Namun, kau membawa pulang seorang wanita hamil yang dicerai. Bagaimana dengan muka keluarga lo? Dia bukan wanita cerai. Dia istriku. Sepupu, Wen Xi pergi ke PRMO Entei. Kau juga ada di sana hari itu. Apakah wanita terhormat akan pergi ke tempat seperti itu? Katakan padaku. No, aku pergi ke Paramount karena Mei Mudan memberitahuku bahwa jika aku membantunya, dia akan memberitahuku tentang Xiao Shan. Wen Xi, kau percaya semua yang dikatakan Mei Mudan? Apa kau bodoh? Atau kau pikir? Atau apa kau pikir? Kebohongan ini akan membodohi kita? Nona Wen, terlepas dari alasanmu pergi ke Paramount, kau tetap pergi. Siapa yang tahu apa yang kau lakukan di sana dengan orang-orang jahat itu? Apakah kau melakukannya atau tidak? No. Kau harus mempercayaiku. Aku percaya padamu. Ayah, apapun yang kau katakan, aku percaya sih. Surat cerai ini tidak sah. Kau, Wen Xi, adalah istriku. Jika anak itu benar-benar anak haram, bukankah leluhur kita akan malu? Bukankah keluarga lu akan dipermalukan? Apapun katamu, aku percaya sih. Baiklah. Anakku yang baik, menentangku demi seorang wanita. Karena kau telah memilihnya sebagai istrimu. Dia adalah menantumu. Sebagai kepala keluarga lu, dia harus patuh padaku. Kau bisa membuktikan bahwa kau tak bersalah dengan menghabisi nyawamu sendiri. Apa yang kau lakukan di keluarga lu kita? Tidak pernah ada wanita ternoda. Karena dia memilih untuk menjadi menantu keluarga lu. Baik. Jika dia mati, dia bisa masuk ke makam leluhur kita. Wen Xi, dia menyelamatkan nyawamu. Maka kau tentu tidak akan membiarkannya dipermalukan. Lakukan dengan bermartabat, bunuh dirimu. Demi anak itu, aku harus kuat. Aku tidak bisa mati. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa menggunakan hidupku sendiri untuk membuktikan kepolosanku? Jika kau tidak melakukannya, maka aku akan membereskan kekacauan ini sendiri. Sama sekali tidak mungkin. Tidak ada diskusi. Terlepas dari apakah anak itu milik keluarga lu atau bukan. Siapapun yang pernah ke Paramount Hall harus mati. Paman lu, aku sudah menyiapkan obat aborsi. Haruskah kuberikan padanya sekarang? No, Pingshan, ini anakmu. Kau tidak bisa menggugurkannya. Ayah, aku tidak akan mengizinkan kalian semua menyakiti Xi. Hidupnya dan nyawa anak itu, kau hanya bisa memilih satu. Pingshan, kau tahu apa yang bisa kulakukan? Kau harus memilih satu hari ini. Xi, jika kita kehilangan anak itu, kita bisa punya anak lagi. Apa maksudmu? Kau ingin menggugurkan anak ini? Lu Qingshan, dia anakmu. Xi, aku bisa kehilangan anak ini, tapi aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Jika kau bahkan tidak bisa melindungi anakmu, bagaimana kau bisa melindungiku? Xi, aku JANJI padamu. Jika kau minum ini, ku jamin tak akan ada yang berani mengganggumu lagi. Kau menyakiti anak itu. Kau menyakitiku. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Lepaskan aku. Lu Qingshan, akan kubunuh kau. Maafkan aku, Wen Xi. Qingshan, kau baik-baik saja. Ini yang kau ajarkan padaku.
Siapapun yang menggangguku, harus kulawan. Wen Xi, akan kubunuh kau. Ayah, no. Tembakan ini adalah hutangku pada Xi. Ayah, Paman Lu. Pertunjukan yang bagus. Kau mata-matanya. Baru nyadar sekarang. Terlambat, Marsekal muda. Terima kasih pada Nona Miaoqing. Jika kau tidak memanggil Marsekal, aku tak akan tahu apakah aku punya kesempatan untuk menghabisinya sendiri. Jadi semua ini adalah konspirasi kau dan Lu Miaoqing. Pertama, aku bergabung dengannya untuk menghabisi kau dan Wen Xi. Kau sudah di sisiku selama bertahun-tahun. Bersamaku begitu lama. Biasanya, aku memperlakukanmu dengan baik. Kenapa kau mengkhianatiku? Karena aku ingin balas dendam. Balas dendam? Kurasa kau tak akan pernah memimpikan ini. Pemimpin bandit yang menculik kau dan Wen Xi adalah ayahku. Ayahmu untuk menemukanmu. Membunuh semua orang di desaku. Ayahku mati tepat di depanku. Adegan itu tak akan pernah kulupakan. Jadi aku ingin ayahmu mati di depanmu. Itu ayahmu. Dia menindas pria dan wanita, melakukan segala kejahatan. Ayahmu pantas mati. Tapi dia ayahku, Lu Qingshan. Apa kau pikir keluargamu begitu bersih? Kau hanya memakai topeng ini. Tapi di balik layar, bukankah kau juga terlibat dalam pembunuhan dan pembakaran? Siapa yang lebih mulia dari siapa? Jangan hanya karena satu wanita. Kau dan ayahmu sampai saling bermusuhan. Sungguh indah. Aku masih merencanakan cara membunuhmu. Tak kusangka, pembalasan datang begitu mudah. Kau boleh membunuhku. Tapi bebaskan Wen Xi. Kalau tidak, tak seorang pun di antara kalian akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Nona Miaoqing, apa kau rela membiarkan Lu Qingshan mati? Lu Qingshan, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apa kau mau bersamaku atau tidak? Aku ingin sekali membunuhmu. Astaga, Nona Miaoqing. Sepertinya Marsekal muda tidak terlalu menyukaimu. Semua kegilaanmu. Salah tempat. Kalau begitu, maka kau harus mati. Apa kau benar-benar rela membiarkan Lu Qingshan mati? Apa yang tak bisa kumiliki tak boleh dimiliki orang lain. Aku lebih suka dia mati daripada menguntungkan Wen Xi. Bagus. Aku suka kekejaman Nona Miaoqing. Kenapa tidak lebih kejam lagi? Bukankah lebih baik membunuh Lu Qingshan sendiri? Bunuh orang yang kau cintai dengan tanganmu sendiri, dan nyawanya akan menjadi milikmu. Qingshan, terkejut. Kau akhirnya jatuh ke tanganku. Aku tahu kau serigala yang tak bisa kujinakkan. Dulu, seharusnya kubiarkan kau mati. Serigala yang tak terjinakkan. Lu Qingshan, aku sudah menyukaimu selama bertahun-tahun. Kenapa kau tak bisa melirikku saja? Jika kau melirikku saja, kita takkan berada di situasi seperti ini hari ini. Kau memaksaku melakukan ini. Balas dendam datang begitu mudah. Kaulah yang membunuh anakku. Aku akan membalaskan dendamnya. Kita lihat saja. Pistol siapa yang lebih cepat? Seorang perempuan menandingiku dalam menembak. Akan kukirim sekarang juga.
Shi, kau baik-baik saja. Pergi. Shi, Shi, Shi. Kumohon, kau belum makan berhari-hari. Makanlah sedikit. Lepaskan aku. Kau tahu, aku tak ingin kehilanganmu lagi. Aku tak akan membiarkanmu pergi. Lu Qingshan, apa kau tak merasa kau terlalu sentimental? Apa kau sungguh mencintaiku? Jangan lupa, saat aku menikah dengan keluarga Lu, orang pertama yang mempersulitku adalah kau. Maafkan aku. Maafkan aku, Shi. Aku tak tahu itu kau. Jadi bagaimana? Kau tak tahu itu aku. Jadi kau bisa senaknya menindasku. Jika hari ini kau masih tak tahu aku Bao'er, apakah aku tak akan pernah menerima permintaan maafmu? Maafkan aku, Shi. Ini semua salahku. Aku pantas mati. Selama kau bisa memaafkanku, kau bisa menyuruhku melakukan apapun. Begitukah? Kalau begitu matilah. Aku tak berani. Jadi penyesalanmu hanya omong kosong. Saat hidup dan mati dipertaruhkan, sepertinya kau tak mau mati. Xian, aku tahu. Aku tahu kau masih marah. Di sini, bertobat, berpura-pura penuh kasih sayang, agar aku mengasihanimu, agar aku menyayangimu, atau agar aku menyerah pada tekanan moral dan memaafkanmu. Bao'er, apa yang harus kulakukan agar kau memaafkanku? Kecuali salju turun di bulan Juni, dan seluruh kota diselimuti putih. Kalau tidak, aku tak akan pernah memaafkanmu. Sebenarnya, Lung Yaopi, ada benarnya. Siapapun yang memiliki Liontin Gyo, dialah yang kau cintai. Lu Qingshan, harus kukatakan kau setia, atau harus kukatakan kau bodoh. Ikatan antara kita, pada akhirnya, hanyalah sebuah Liontin Gyo. Aku sangat ingin menemukanmu. Aku dibutakan oleh obsesi sesaat. Aku melakukan banyak hal yang menganiayamu. Aku tak tahu di mana kau menderita. Tapi aku merasa, aku harus menderita bersamamu. Setiap hari, saat kita terpisah, aku merasa seperti jatuh ke dalam jurang. Sebelum aku menemukanmu, aku merasa aku tak pantas bahagia. Dan tak pantas bahagia. Jadi bagaimana? Lu Qingshan, aku mohon. Kumohon, lepaskan aku. Wen Xi, jangan keterlaluan. Apa? Wajah asli terungkap. Penyamarannya tak bisa dipertahankan lagi. Lu Qingshan, sebenarnya, kau bukanlah pria sentimental. Kau selalu ingin menemukanku, hanya untuk menebus rasa bersalah di hatimu, sehingga kau bisa hiduplah dengan hati nurani yang bersih. Hentikan. Jika kau benar-benar mencintaiku, kau akan menghormatiku. Hormati aku dan keinginanku untuk tak pernah melihatmu lagi. Hormati keinginanku untuk pergi. Diam. Kau, seumur hidupmu, tak akan pernah meninggalkanku. Lu Qingshan, aku membencimu. Prefektur. Apa kau benar-benar rela melepaskanku pergi?
Berita, berita. Marsekal muda Lu Kingsan bentrok dengan bandit. Kemarin, pasukan Lu telah dihancurkan seluruhnya. Apa yang harus kulakukan agar kau memaafkanku? Kecuali jika salju turun di bulan Juni dan seluruh kota diselimuti putih. Tahun lalu, hari ini, di ambang pintu ini, wajah manusia dan bunga persik memantulkan merah. Tak tahu kemana perginya wajah manusia itu. Bunga persik masih tersenyum dalam angin musim semi.